Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Jamaah salat Isya tarawih yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat umur yang panjang, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Maka kalimat yang layak kita ucapkan adalah kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui dari 7 hari yang kita kenal dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menyebutkan 1 hari, bahkan dijadikan sebagai salah satu nama surat, yaitu hari Jumat. Artinya tidak ada sesuatu yang disebutkan dalam Al-Quran melainkan sesuatu itu adalah hal yang paling istimewa. Maka para ulama menyebut hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, rajanya hari-hari. Dari sekian banyak sholat sunnah yang kita kerjakan, baik yang rawatib maupun yang bukan rawatib, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menyebutkan 1 sholat sunnah, yaitu tahajud. Dan memang sholat sunnah tahajud adalah Sayyidun Nawafil, rajanya sholat-sholat sunnah dibandingkan sholat sunnah yang lainnya. Kemudian dari 12 bulan yang ada dalam kalender Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menyebutkan 1 bulan dan tidak menyebutkan bulan-bulan yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menyebutkan bulan Ramadan dalam Al-Quran, dan memang bulan Ramadan adalah bulan yang paling istimewa dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Maka para ulama mengkategorikan bulan Ramadan adalah Sayyidus Syuhur, yaitu rajanya bulan-bulan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, mengingatkan kepada kita, qad atakum syahrul Ramadan Sayyidus Syuhur, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, rajanya daripada segala bulan-bulan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala istimewakan bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa ta'ala pilih bulan Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Quran. Bahkan kalau kita melihat, kalau kita buka lembaran-lembaran buku dalam kamus bahasa Arab, ternyata Ramadan, kebanyakan para ulama bahasa mengatakan bahwa makna Ramadan itu adalah syadidul har, artinya sangat panas sekali. Kenapa? Karena memang ketika penetapan Ramadan suasana sangat panas. Ini kebanyakan ulama bahasa mengartikan Ramadan itu artinya dari ar-Raman, yang artinya syadidul har, panas sekali. Tetapi ada juga sebagian ulama ini lebih tepat, lebih mengena ke hati, ternyata Ramadan ini artinya al-Matar,
yaitu hujan. Kenapa? Karena ketika Al-Quran belum diturunkan di bulan Ramadan, ketika itu bumi dalam keadaan panas, bumi dalam keadaan gersang, tandus, maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, maka ibarat air hujan yang menyirami bumi yang tadinya panas menjadi, yang tadinya gersang menjadi subur, sehingga tumbuhlah pohon-pohon dan tanam-tanaman. Maka ketika hati kita yang gersang, maka siramilah dengan Al-Quran. Ketika hati kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tanamkanlah Al-Quran. Maka ini bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyirami hati-hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyirami kehidupan kita, sehingga kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang ini bulan Ramadan adalah bulan yang mana seluruh kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dipangkatkan. Maka ini bulan Ramadan, setiap malam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih hamba-hamba yang siap dibebaskan dari api neraka. Setiap malam Allah menyebutkan nama si fulan, nama si fulan, nama si fulan. Ketika nama orang itu terpilih, ketika nama orang itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut akan dibebaskan dari api neraka. Maka inilah hebatnya Ramadan. Ketika di luar Ramadan, maka hamba-hamba yang memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi khusus di bulan Ramadan, surga yang memohon kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, ij'alni min ibadiyas sukan. Ya Rabb, pilihlah hamba-hamba ini akan menjadi penghuniku di surga. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nama orang tersebut itu setiap malam. Bahkan di bulan Ramadan ini hebatnya, Ramadan ulama mengkategorikan Ramadan singkatan dari Ra, yaitu ridwanullah lil mutaqarribin, bahwa ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan itu tumpah bagi orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan salat, dengan tahajud, dengan tarawih dan lain sebagainya. Kemudian Ramadan maghfiratuz dzunub bil ma'asi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ampunan bagi orang-orang yang bermaksiat, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan damanul jannah lit tawabin, Allah menjamin surga bagi orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah. Ramadan ulfatun minallah lil mutawakkilin, Allah berikan kasih sayang bagi orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah. Ramadan nurun minallah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan cahaya bagi orang-orang yang senantiasa mengisi kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Terakhir, inilah bulan Ramadan yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menaburkan ampunan-ampunan. Sesungguhnya di bulan Ramadan Allah tebarkan ampunan-ampunannya. Allah Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Dalam Al-Quran banyak kata-kata yang kalimat ampunan. Ternyata ampunan itu yang paling banyak diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Ketika kita puasa dengan iman dan mengharap ridha Allah, maka ganjarannya adalah diampunkan dosa-dosa kita. Ketika kita salat malam, salat tarawih, maka dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka bonusnya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita salat malam dan ketika itu di malam Lailatul Qadar, dengan iman dan mengharap dari Allah, maka bonusnya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bergembira orang yang diberikan oleh Allah kesempatan berjumpa dengan Ramadan, namun dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah wa akhiru wa assalamu alaikum warahmatullahi